warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pemrograman 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial terkait instalasi React.js. Nah, kemarin saya sudah memberikan tugas untuk install beberapa software, salah satunya adalah install Node.js. Jadi dipastikan si Node.js-nya sudah terinstall terlebih dahulu. Pertama-tama, mungkin teman-teman buka CMD-nya, cek terlebih dahulu apakah si Node.js-nya udah benar-benar terinstall. Cara ceknya node minv. Nah, kalau udah keluar versinya, itu berarti teman-teman sudah berhasil menginstal si Node.js-nya. Di sini punya saya itu versi 14.17.6. Jadi saya sudah install si Node.js-nya. Nah, kalau teman-teman belum install si Node.js-nya, teman-teman install terlebih dahulu si Node.js-nya melalui website resminya nih. Nah, di download terlebih dahulu lalu diinstal sesuai dengan sistem operasi milik teman-teman. Nah, kalau sudah diinstal, teman-teman buka CMD-nya lagi. Lalu jalankan komen npm install. Ini maksudnya si React.js-nya itu diinstal secara global di laptop teman-teman. Nah, saya copy, saya taruh seperti ini. Jadi npm install min-g create react app. Nah, lalu di enter. Oke. Kalau ini sudah berhasil diinstal, teman-teman silahkan buat project pertamanya menggunakan React.js. Jadi pertama-tama teman-teman tentukan terlebih dahulu letak penyimpanan projectnya. Ini kalau saya simpan di sini di direktori D, lalu saya buat folder lagi dengan nama website. Nah, jadi saya akan membuat project React.js-nya di dalam folder ini. Nah, caranya bisa menggunakan CMD ini diarahkan ke folder D. Seperti ini. Nah, masuk ke foldernya, folder mana yang ingin dibuat. Nah, ini cara pertama. Atau cara lebih cepatnya, teman-teman klik kanan di sini. Nah, di sini biasanya kalau di Windows 11 itu ada open in Windows Terminal. Langsung aja di open. Atau diklik di atas ini, nih, di blok semua, ketikkan CMD. Nanti pasti dia otomatis terbuka folder yang untuk menyimpan di sini. Nah, setelah teman-teman udah memastikan projectnya mau disimpan di mana, teman-teman jalankan perintahnya. Perintahnya adalah create. Salah. Create React app tutorial 1. Nah, sebenarnya kalau tutorial ini sifatnya terserah teman-teman namanya apa. Cuman kalau untuk kali ini saya beri namanya tutorial 1. Nah, saya enter. Nah, ini prosesnya akan sedikit lama, jadi silakan ditunggu sampai prosesnya selesai.
mungkin saya akan percepat nantinya, membutuhkan waktu sekitar 3-4 menit. Sesuai dengan kecepatan internet teman-teman masing-masing. Oke, ini sudah selesai instalasinya. Jadi di sini teman-teman diberi petunjuk sama React-nya untuk menjalankan itu dengan menjalankan command npm start. Sedangkan untuk production, jadi nanti ketika teman-teman udah selesai membuat projectnya, teman-teman mau deploy ke server itu atau ke hosting, nanti teman-teman jalankan npm run build gitu. Nah, jadi sekarang kita masuk ke folder ini, dikasih clue di sini, masuk ke folder tutorial 1, nanti dijalankan dengan menggunakan command npm start. Nanti buka foldernya, folder tutorialnya, ini folder tutorial maksud saya folder projectnya, nanti dijalankan dengan, untuk menjalankannya itu adalah npm start gitu. Caranya, jadi kita masuk dulu ke folder projectnya, ini tutorial 1. Nah, bisa langsung jalankan npm start di sini, atau teman-teman buka terlebih dahulu menggunakan Visual Studio Code. Nah, cara pertama, teman-teman ketikkan code spasi titik. Nah, nanti si Visual Studio-nya akan otomatis terbuka dengan membuka project si React yang barusan kita buat. Tapi untuk cara kedua, teman-teman boleh langsung aja di open folder. Nah, nanti menuju folder project punya teman-teman gitu. Nah, jadi kalau misalkan saya tadi buatnya di folder website, nanti teman-teman akan ada folder dengan nama yang sesuai teman-teman buat tadi. Itu kalau saat ini kan tadi tutorial 1. Mana ya? Nih, paling atas, tutorial 1. Nah, folder ini yang dibuka oleh Visual Studio Code-nya. Di open folder menuju ke tutorial 1 tadi. Gitu. Nah, namun setelah projectnya kebuka, nah di sini kita buka terminalnya. Di sini di atas ini ada tombol terminal. Jadi bisa teman-teman jalankan lewat sini, lewat terminal si Visual Studio Code-nya, atau teman-teman jalankan di sini di di terminal, di command prompt-nya gitu. Cuman saya sih lebih suka saya langsung jalankan di Visual Studio Code-nya, sekalian saya membuat project-nya gitu. Nah, saya close saja, jalankan npm start. Nah, ini akan sedikit lama. Nah, dia akan otomatis membuka browser dengan local port itu 3000 portnya. Tunggu sebentar. Ini sambil menunggu, jadi untuk struktur project React-nya sendiri ini, jadi kalau dilihat, nah ini sudah jalan ya. Nah, ini adalah tampilan awal si React.js kalau kita pertama kali setup project seperti itu. Nah, untuk struktur projectnya sendiri, jadi teman-teman bisa lihat nih yang di atas, ini ada node modul.
Node modul ini nanti semua library yang kita pakai nanti ditaruhnya di sini. Nanti misalkan kita menambahkan library kalau untuk bisa connect ke database atau ke API, kita misalkan pakai Axios, nanti kita install Axiosnya, nanti dia akan terkumpul di dalam folder ini. Gitu. Nah, ini ada folder public. Di sini ada file HTML. Jadi sebenarnya si React.js itu menjalankan memanipulasi codingnya itu di dalam dalam file HTML ini. Seperti itu. Ini ada satu file HTML. Nah, di sini nanti ada icon. Icon ini biasanya nanti yang digunakan untuk yang di atas ini nih. Di atas ini nih, kalau teman-teman nanti mau ganti, nanti silahkan diganti di bagian ini. Lalu di dalam folder ini adalah nanti letak source code project kita. Jadi kalau kita akan menambahkan nanti misalkan si login page, register page, homepage, dashboard gitu, nanti kita buatnya di sini. Itu nanti CSS, kita bisa tambahkan CSS gitu. Jadi kalau teman-teman kemarin masih belajar tentang HTML, CSS, nah saat ini mungkin kita nanti implementasinya di si React.js-nya ini. Seperti itu. Nah, kalau dilihat di sini nanti ada file apps.js, terus ada beberapa file. Nah, nanti kita akan pelajari selebihnya di tutorial selanjutnya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.